Baik, perkenalkan nama saya Emmanuel Didi Berseran. Saya mahasiswa dari kampus Universitas Muhammadiyah Kupang, program studi pendidikan sosiologi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang metode penelitian kuantitatif. Baik, metode penelitian kuantitatif adalah suatu pendekatan ilmiah yang menggunakan data numerik dan statistik untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Berikut adalah beberapa ciri, kelebihan, dan kekurangan metode penelitian kuantitatif. Ciri metode kuantitatif. Yang pertama, data terstruktur. Metode penelitian kuantitatif mengumpulkan data yang terstruktur melalui instrumen pengukuran serta kuesioner atau observasi sistematis. Yang kedua, penggunaan angka dan statistik penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif menggunakan angka dan statistik dalam mengumpulkan serta analisis data yang dapat diukur. Yang ketiga, menggunakan sampel. Penelitian kuantitatif memerlukan populasi responden yang besar, minimal 30 responden, untuk hasil penelitian yang akurat. Keempat, jawaban responden singkat. Jawaban responden singkat pada kuesioner biasanya singkat dan tidak mendalam, sehingga informasi yang diperoleh cenderung tidak detail. Baik, di sini kita akan melihat kelebihan dan kekurangan dari metode kuantitatif. Kelebihan metode kuantitatif. Yang pertama, dapat digunakan untuk menduga atau meramal. Metode penelitian kuantitatif dapat digunakan untuk menduga atau meramal hasil penelitian dengan akurat bila digunakan sesuai aturan. Yang kedua, hasil analisis akurat. Baik, hasil analisis akurat dapat diperoleh dengan akurat bila digunakan sesuai aturan. Yang ketiga, dapat digunakan untuk mengukur interaksi variabel. Metode penelitian kuantitatif dapat digunakan untuk mengukur interaksi hubungan antara dua atau lebih variabel. Yang keempat, spesifik, jelas dan rinci. Penelitian kuantitatif biasanya spesifik atau jelas dan rinci dalam definisi variabel dan metode pengumpulan data. Yang kelima, ukuran penelitian besar. Metode penelitian kuantitatif merupakan ukuran penelitian yang besar sehingga menjadi nilai tambah sendiri. Baik, tadi adalah kelebihan dari metode penelitian kuantitatif. Sekarang kita akan membahas tentang kekurangan metode kuantitatif. Baik, kekurangannya adalah yang pertama, memerlukan populasi besar, di mana penelitian kuantitatif memerlukan populasi responden yang besar untuk hasil penelitian yang akurat. Yang kedua, jawaban responden tidak mendalam. Jawaban responden pada kuesioner biasanya singkat dan tidak mendalam, sehingga informasi yang diperoleh cenderung tidak detail. Berikut kita akan membahas tentang jenis metode kuantitatif. Jenis metode kuantitatif ada dua jenis, yaitu metode kausal komparatif, yang dimana digunakan untuk mengetahui kemungkinan hubungan sebab akibat serta. Yang kedua, inferensial, yang dimana menganalisis hubungan antar variabel dengan pengujian hipotesis. Prosedur penelitian kuantitatif. Yang pertama, pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui survei, kuesioner, eksperimen, observasi, dan wawancara terstruktur. Analisis data dianalisis menggunakan statistik dan metode numerik untuk menghasilkan kesimpulan. Dengan memahami ciri, kelebihan, kekurangan, dan prosedur metode penelitian kuantitatif, peneliti dapat memilih pendekatan yang sesuai untuk menjawab pertanyaan peneliti dan menghasilkan data yang akurat dan relevan. Di sini kita akan membahas tentang cara mengumpulkan data dalam penelitian kuantitatif. Baik, cara mengumpulkan data dalam penelitian kuantitatif meliputi beberapa teknik yang efektif dan efisien. Berikut adalah beberapa metode yang umum digunakan. Yang pertama, survei kuesioner. Peneliti melakukan survei dengan cara menyebar kuesioner untuk
angket sebagai instrumen penelitian. Kuesioner menjadi wadah yang efektif dan efisien untuk mengumpulkan data yang akan diukur secara numerik. Yang kedua, data statistik. Data statistik menggunakan dataset statistik merupakan tipikal penelitian kuantitatif. Penggunaan dataset statistik ini merupakan penggunaan data yang sudah tersedia. Dataset yang digunakan biasanya sudah dikumpulkan oleh pihak ketiga. Yang ketiga, wawancara. Wawancara juga digunakan dalam penelitian kuantitatif, namun biasanya digunakan untuk mendapatkan informasi yang lebih spesifik dan detail. Yang keempat, observasi. Observasi sistematis digunakan untuk mengumpulkan data yang dapat diukur secara numerik. Observasi ini biasanya dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Baik, dalam penelitian kuantitatif, data dikumpulkan dengan cara yang terstruktur dan sistematis untuk memastikan akurasi dan reliabilitas hasil penelitian. Berikut bagaimana kita dapat memastikan kekurangan data dalam penelitian kuantitatif, meliputi beberapa langkah yang penting untuk dilakukan. Berikut adalah beberapa cara memastikan kekurangan data dalam penelitian kuantitatif. Yang pertama, instrumen standar. Instrumen standar menggunakan instrumen standar yang telah diuji sebelumnya, memastikan keakuratan, keadaan, dan validitas data. Pra pengumpulan data, instrumen harus diuji untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan akurat dan reliabel. Yang kedua, pengumpulan data sistematis. Pengumpulan data harus dilakukan secara sistematis dan terstruktur untuk memastikan data yang dikumpulkan akurat dan reliabel. Penelitian harus memastikan bahwa data dikumpulkan dengan cara yang teratur dan sesuai dengan tujuan penelitian. Yang ketiga, pengolahan data yang benar. Dalam penelitian kuantitatif, pengolahan data melibatkan beberapa langkah penting untuk memastikan data yang akurat dan reliabel digunakan. Langkah-langkah ini meliputi pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data. Yang keempat, validasi data. Validasi data dilakukan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sesuai dengan tujuan penelitian dan terdapat kesalahan. Validasi data meliputi pengujian data untuk memastikan bahwa data tidak terdapat kesalahan dan sesuai dengan tujuan peneliti. Yang kelima, reliable data. Reliabilitas data dilakukan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan dapat diulangi dan menghasilkan hasil yang sama. Yang keenam, analisis data yang benar. Analisis data yang benar harus dilakukan dengan cara yang benar dan sesuai dengan tujuan penelitian. Analisis data meliputi penggunaan statistik dan metode numerik untuk menghasilkan kesimpulan yang akurat dan variabel. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, penelitian dapat memastikan keakuratan data dalam penelitian kuantitatif dan menghasilkan data yang akurat dan reliabel. Ada 8 cara untuk mengatasi atau menghindari bias dalam penelitian kuantitatif. Yang pertama, kesadaran dan refleksivitas. Kesadaran dan refleksivitas peneliti sangat penting dalam menghindari bias. Penelitian harus memahami bagaimana bias dapat terjadi dan bagaimana cara menghadapinya. Yang kedua, pertanyaan dan tujuan penelitian yang jelas. Tujuan penelitian yang jelas dan spesifik membantu menghindari bias. Peneliti harus memastikan bahwa tujuan peneliti tidak terlalu luas dan tidak terlalu sempit, sehingga kemungkinan peneliti untuk mengumpulkan data yang relevan dan akurat. Yang ketiga, desain studi yang jelas. Desain studi yang jelas dan sistematis membantu menghindari bias. Peneliti harus memastikan bahwa desain studi sesuai dengan tujuan peneliti yang tidak terlalu kompleks. Yang keempat, sampling yang tepat. Sampling yang tepat membantu menghindari bias.
peneliti harus memastikan bahwa sampling yang digunakan mewakili secara adil populasi yang dialami. Yang kelima, pengumpulan data yang objektif. Pengumpulan data yang objektif membantu menghindari bias. Peneliti harus memastikan bahwa data yang dikumpulkan tidak terdistorsi oleh pandangan atau kepentingan pribadi. Yang keempat, analisis data yang benar. Analisis data yang benar membantu menghindari bias. Peneliti harus memastikan bahwa analisis data dilakukan dengan cara yang benar dan sesuai dengan tujuan penelitian. Nomor 7, triangulasi. Baik, triangulasi teori membantu menghindari bias. Peneliti harus membandingkan informasi yang ditemukan dalam peneliti dengan teori yang relevan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan akurat dan reliabel. Yang ke-8, kesahihan riset kuantitatif. Kesalahan riset kuantitatif membantu menghindari bias. Peneliti harus memastikan bahwa riset kuantitatif dilakukan dengan cara yang benar dan sesuai dengan tujuan penelitian. Baik, sekian hasil dari penjelasan singkat saya tentang penelitian kuantitatif. Sekian dan terima kasih.